tahu pengumumannya, kita tahu. Anggota Komisi Informasi Pusat Rospita Visi Paulin menegaskan bahwa pelaksanaan fokus group discussion Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP merupakan kesempatan bagi informan ahli untuk mempertahankan atau merubah nilai yang diberikan oleh informan ahli pada pertanyaan yang diberikan. Hal ini ditegaskan Vici ketika memberikan sambutan sekaligus membuka FGD IKIP tahun 2024 Selasa 23 Juli 2024 di Hotel 4 Point Medan. Vici menegaskan bahwa pelaksanaan IKIP ini sudah digelar 4 tahun berturut-turut, yakni 2021, 2022, 2023, dan 2024. Vici juga mengungkapkan bahwa IKIP ini bertujuan untuk memotret keterbukaan informasi di tingkat provinsi, khususnya di Sumatera Utara, di mana nanti ada kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka Komisi Informasi Pusat akan melakukan dukungan. Hari ini Komisi Informasi Pusat melaksanakan FGD terkait Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara serentak di 5 provinsi. Jadi ada di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Pelaksanaan FGD ini untuk memotret bagaimana keterbukaan informasi di 34 provinsi, mulai dari provinsi sampai ke kabupaten kota. Dengan pelaksanaan indeks ini kami bisa memantau bagaimana kesenjangan antara pemerintah pusat dengan provinsi, kemudian bagaimana kesenjangan juga antar daerah, baik Indonesia Timur dan maupun Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Nah, tentunya harapannya dari pelaksanaan indeks ini kan survei ya. Dengan survei ini kami melihat bagaimana komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi publik di setiap provinsi. Nantinya tentunya dari Komisi Informasi akan melakukan pendampingan apa yang menjadi catatan yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam mendorong keterbukaan informasi dan bagaimana dukungan terhadap Komisi Informasi Provinsi untuk pelaksanaan keterbukaan informasi yang lebih baik ke depannya. Untuk di tahun 2024 ini masih berada di angka 75 ya, karena kondisi demokrasi di Indonesia kita masih dalam posisi pemilu ya. Jadi kalau kita mau bilang bagus juga belum, dibilang jelek juga dukungan dari pemerintah di 34 provinsi sudah membaik. Ya, tentu saja ini merupakan program RPJMN ya yang menjadi prioritas utama atau prioritas dari Komisi Informasi Pusat, dan memang tujuannya adalah bagaimana mendorong dukungan pemerintah terhadap kerja-kerja keterbukaan informasi. Yang paling utama saya menekankan adalah bagaimana pemerintah provinsi maupun kabupaten kota mensupport Komisi Informasi Provinsi dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada badan-badan publik. Termasuk juga bagaimana Komisi Informasi Provinsi melakukan pendampingan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak akses masyarakat untuk informasi publik. Sejauh ini setiap provinsi pasti berupaya melakukan yang terbaik untuk bagaimana bisa pelaksanaan FGD ini tentunya terlaksana dengan sangat baik. Tetapi kami dari Komisi Informasi Pusat selalu menekankan bahwa FGD ini survei, ya, indeks ini survei bukan kompetisi. Jadi jangan ada upaya untuk berupaya menaikkan nilai yang pada akhirnya merugikan provinsi itu sendiri. Karena kemudian KI Pusat tidak akan melakukan pendampingan kalau memang indeksnya sudah baik, gitu. Tetapi kalau indeksnya hasil indeksnya masih memerlukan dukungan pendampingan dari KI Pusat, maka dari KI Pusat akan turun ke setiap provinsi. Kalau dari hasil data dan fakta yang tadi disampaikan, kami melihat bahwa dukungan dari pemerintah sudah sangat baik, kerja-kerja dari Komisi Informasinya juga sudah sangat baik. Cuman persoalannya adalah bahwa rentang kendali di sini kan dengan 33 provinsi kabupaten kota tentunya sangat jauh ya. Bukan hanya pemerintah provinsi yang punya tanggung jawab, tetapi pemerintah kabupaten kota juga punya tanggung jawab dalam melaksanakan kerja keterbukaan. Dengan 5 komisioner yang harus menjangkau 33 kabupaten kota, tentunya ini membutuhkan kerjasama dan sinergi yang sangat baik, begitu. Nah, kalau tadi perdanya, peraturan keterbukaan sudah ada, tinggal bagaimana mengimplementasikan. Artinya ini tidak hanya pemerintah kabupaten yang hanya bergiat, tetapi bagaimana melibatkan Komisi Informasi. Karena yang tahu standar layanan apa yang harus dilakukan oleh badan publik adalah Komisi Informasi Provinsinya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Kelompok Kerja Daerah atau Pokjada, Cut Alma Nuraflah, yang menegaskan bahwa FGD digelar untuk memberikan data dan fakta kepada informan ahli agar bisa menilai secara logis tentang keterbukaan informasi di Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara Edi Syaputra, IKIP Sumatera Utara menekankan bahwa IKIP harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Di mana ini sebenarnya agenda dari Komisi Informasi Pusat, agenda tahunan untuk melihat keterbukaan informasi dalam bentuk indeks keterbukaan informasi publik. Jadi indeks keterbukaan informasi publik ini penilaian dari informan ahli, ada sekitar 10 informan ahli, yang mana informan ahli ini berasal dari Sumatera Utara. Jadi potret keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara dinilai oleh 10 informan ahli yang diwakili oleh unsur pemerintahan, unsur akademisi, kemudian jurnalis dan unsur dari tokoh masyarakat. Dan juga satu lagi ada unsur dari pelaku usaha. Jadi ada 5 unsur. Hari ini mengadakan FGD setelah sebelumnya mereka mengisi beberapa pertanyaan. Ada 77 pertanyaan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara. Kalau dari kita, dari sisi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sudah melakukan tupoksi pekerjaan dengan cukup ideal ya, bahwa kita menerima dan memeriksa serta memutus sengketa informasi. Ada 158 penyelesaian sengketa informasi di tahun 2023, itu sudah kita selesaikan dengan baik. Selain itu kita juga mendorong dan mendukung pemerintahan dan badan publik lainnya untuk lebih terbuka gitu. Jadi selain tugas-tugas pokok kita sebagai komisioner di Komisi Informasi Pusat, saya pikir memang tugas kita juga untuk mendorong keterbukaan di badan publik di Sumatera Utara ini. Pertemuan publik. Kita tahu pengumumannya. Pelaksanaan FGD IKIP tahun 2024 ini diikuti oleh seluruh informan ahli, yakni Rita Dalimunte, Hartati Zuraida Rangkuti, Nispul Khoiri, Daniel Syah, Muazul, Arif Budiman, Amro Nobis, Jamaluddin, tim Pokjada Cut Alma Nuraflah, Edi Syaputra, Urip, Zulfikar Tanjung, Lenti Purba, serta tim Komisi Informasi Pusat Francisco Surdiasis atau tim ahli, serta sejumlah staf YAP Anissa Mardiana, Olivia Pradira, Anissa Nur Fitrianti, Weni Feriana, dan Indra Hasbi. Dari Medan, tim Orbit Digital memberitakan. Indeks dasar hukum, mulai aturan yang tertinggi sampai turunan.